kami di Sapa Indonesia Pagi kita masih berbicara mengenai ancaman dari siklon Surigai yang tadi sudah diceritakan menurut data yang didapatkan oleh Sadewa 8. Tadi Mbak Irma mengatakan bahwa ancamannya memang saat ini khususnya untuk area Maluku Utara, Sulawesi Utara, tapi dampak ataupun efek dari siklon ini bisa mencapai ke 30 provinsi di Indonesia. Mungkin bagi Anda yang berada di Jakarta, Anda mengalami hujan pada sore hari, hujan yang cukup deras tapi berlangsung sebentar, itu pun adalah ternyata efek dari ekor siklon Surigai ini. Jadi 30 provinsi setidaknya harus waspada terhadap dampaknya. Nah, hujan menjadi ancaman utama. Bagaimana dengan gelombang tinggi, Mbak Irma? Ya, otomatis gelombang tinggi ini juga menjadi ancaman dan BMKG sudah menyampaikan ya secara rinci perairan mana saja yang patut diwaspadai dan sebaiknya aktivitas pelayaran dan perikanan ya mungkin ya nelayan-nelayan apalagi yang kecil-kecil itu ya di bawah berapa 30 GP itu mungkin harus stop begitu ya karena ya khususnya untuk di perairan wilayah Maluku dan sekitarnya. Kalau Laut Jawa begitu ya, kemudian laut di Karimata dan seterusnya itu saya kira kalau soal gelombang tinggi dan angin kencangnya tidak sampai ke sana sih. Jadi fokusnya pada perairan tersebut, perairan bagian utara atau timur wilayah Indonesia aja. Nah, puncaknya atau ancaman terbesar terkuatnya siklon ini kapan, Mbak? Kita ada yang mengatakan tanggal 17 April, 18 April, dan apa yang akan kita hadapi di puncak siklon ini? Ya, sebenarnya kan tidak bisa seperti ini ya, kita anggap bahwa pasti gitu. Puncak atau matangnya itu fasenya itu di tanggal berapa, kemudian hanya di situ saja gitu kan, belum tentu seperti itu gitu, karena sangat dinamis begitu ya. Dan kita lihat bahwa justru dia penguatannya terus-menerus sampai tanggal 19 dia menjelma menjadi super typhoon yang saya katakan tadi. Yeah. Jadi dia bisa 126 km per jam begitu ya. Padahal untuk menjadi super typhoon itu juga biasanya tidak ada energi gitu. Artinya biasanya sampai ke tahap siklon tropis dia sudah kekuatannya sudah habis dan kemudian punah. Tetapi ini ternyata enggak gitu, semakin kuat begitu. Nah, ini kan artinya setelah tanggal 17 pun masih punya kan potensi ke sana. Jadi ini menurut saya gitu kewaspadaan ini harus di-extend, harus diperpanjang begitu dan ya koordinasi dalam hal ini harus terus-menerus dilakukan dan bagaimana dia harus dipikirkan satu terobosan di mana koordinasi dari pusat dan sampai ke daerah-daerah itu bisa berjalan dengan baik khususnya untuk mitigasi kebencanaan. Itu harus kita pikirkan bagaimana upaya terobosan harus dilakukan karena ini sudah menjadi satu ancaman baru begitu ya. Nanti ketika ini sudah selesai, Surigai itu sudah ada potensi lagi di Pasifik pembentukan atau cikal bakal dari bibit baru di sekitar Papua juga. Nah ini kan artinya akan terus menerus gitu di selama bulan April ini memang adalah bulan di mana siklon akan artinya paling sering dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Itu berdasarkan data yang kami miliki gitu. Kenapa di daerah ini, Mbak Irma, mungkin bisa memberikan gambaran mengapa tadi bahkan Anda mengatakan setelah Surigai ini sudah ada bibit siklon lagi yang terbentuk di atas di utara Papua. Kenapa daerah ini menjadi salah satu pusat pembentukan dari siklon-siklon ini? Ya, sebenarnya kan wilayah siklon itu di seluruh samudra ya. Sudah dipeta-petakan begitu ya. Dan sekarang ini bulan April itu posisi semu matahari itu di utara. Di utara itu di utara ekuator artinya gitu ya. Jadi sekitar 5 sampai 10 ya 5 lah, sekitar 5 lintang utara. Nah, artinya ketika ada siklon di Samudra Pasifik bagian barat itu sudah bisa dipastikan dia akan masuk ke perairan timur. Dan itu memang sangat aktif terjadi ketika posisi matahari persis di utara juga. Makanya kenapa di utara Papua ya memang sesuai dengan posisi matahari saat ini yang ada di lokasi sekitar 5 lintang utara itu. Dan kenapa kemudian arahnya ke Filipina ya karena ada rotasi bumi ya, gaya Coriolis yang membelokkannya. Nah, seperti itu. Jadi memang April ini adalah bulan khusus gitu ya bagi siklon tropis yang terbentuk di utara. Bahkan sekarang di selatan pun yang seperti Flores kemarin itu ada begitu. Jadi potensi dari Samudra Hindia pun ada. Kemarin itu ada tapi kemudian sudah punah gitu ya setelah Seroja itu. Tapi sekarang ada vortex, bibit vortex juga yang terbentuk di dekat Sumatera begitu. Nah ini kan artinya
terus menerus gitu loh, tidak kemudian sudah selesai, sudah tidak ada gitu ya. Tidak seperti itu gitu. Jadi selama suhu permukaan laut di wilayah Indonesia ini masih menghangat, masih punya banyak suplai kelembaban untuk menjadi energi bagi pembentukan siklon, ditambah dengan daerah konvergensi yang saat ini terbentuk di utara, bahkan juga di selatan ada konvergensi seperti itu. Oke, nah ini menggambarkan Mas Radit bagaimana pentingnya sebenarnya sosialisasi informasi pendidikan mengenai bagaimana menghadapi badai, menghadapi bencana, khususnya dalam hal taifun ini karakternya tadi dikatakan Mbak Irma hujan sehingga ada kemungkinan banjir bandang, gelombang tinggi. Tidak boleh terputus gitu, Mas Radit ya. Harus masyarakat mendapatkan informasi yang benar, yang tepat, tidak terputus. Dan sederhana mungkin karena harus pada saat bencana terjadi atau jelang bencana terjadi, ancaman terjadi, masyarakat sudah tahu harus berbuat apa. Bagaimana kita bisa memastikan hal ini agar kita bisa meminimalisir dampak dari bencana ini? Baik, terima kasih Mas Timothy. Jadi sesuai dengan karakteristik wilayah yang ada di Indonesia dengan geografi dan geomorfologi kita yang sangat bervariasi ini, adanya wilayah pesisir, kemudian ada ekosistem yang di perbukitan, kemudian juga kita ada pegunungan dan juga ada wilayah lembah sungai, daerah aliran sungai dan seterusnya, tentunya akan sangat bervariasi bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan. Nah, BNPB dengan surat edaran yang telah disampaikan kepada para gubernur dan mendorong para gubernur untuk kepala kabupaten kota untuk selalu melaksanakan berkoordinasi dengan BMKG dan melihat potensi risikonya kemana dan bagaimana informasi peringatan dini yang disampaikan ini disebarluaskan kepada masyarakat. Kemudian kewaspadaan dalam potensi ini yang dalam cuaca ekstrim ini yang tadi disampaikan Bu Irma terkait dengan hujan, kemudian bisa menimbulkan puting beliung ataupun juga dengan cuaca ekstrim dan selanjutnya ini akan berdampak pada banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan angin kencang, pohon tumbang dan seterusnya. Dan untuk itu perlu ada peningkatan koordinasi dengan dinas antar dinas terkait yang di daerah dan aparatur untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaannya. Dengan tugas pokoknya yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mengkoordinasikan masyarakat yang untuk menjauh dari lembah sungai yang tadi disampaikan atau rawan atau lereng yang rawan longsor misalnya atau pohon dan seterusnya tadi disampaikan oleh BMKG dan khususnya yang bermukim di wilayah-wilayah yang mempunyai risiko tinggi. Kemudian yang kedua, menyiapkan untuk mengelola sumber daya manusia, logistik, peralatan, penyiapan sarana prasarana. Jadi memang ini penting sekali pemerintah daerah sudah menyiapkan kira-kira nanti lokasinya mana, jalur evakuasinya harus di mana, titik yang aman di mana, lokasi pengungsian serta penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan karena kita juga dalam masa pandemi COVID ini memang terus ada protokol kesehatan yang cukup ketat. Kemudian selain itu kita juga harus bersiap untuk melakukan evakuasi masyarakat yang tinggal di daerah risiko tinggi ini. Dan ini sudah kita sampaikan juga wilayah sampai level desa. Jadi ada data-data yang bisa diakses oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat melalui inaris.bnpb.go.id. Nanti turunannya daerah mana saja yang memiliki potensi risiko terhadap banjir bandang dan tanah longsor tersebut. Kemudian selain itu kita kan punya tim siaga ya di daerah ya. Jadi pemerintah daerah harapannya mengaktifkan itu dan memantau lingkungan sekitarnya, gejala-gejala awal apa yang harus dipantau dengan adanya kondisi cuaca tersebut, apa daerah mana, potensinya di mana, dan saya rasa ini menjadi penting untuk disosialisasikan ke masyarakat. Selain itu, Pusdal Ops di daerah atau pusat pengendalian operasi yang terkoneksi dengan pusat, dengan data informasi yang ada di pusat, dengan komunikasi kelembagaan yang terkait, termasuk pusat dan provinsi, kabupaten, dan sekitarnya. Dan semua bisa diakses dan masyarakat pun bisa mengakses informasi terhadap portalnya BMKG dan BNPB. Demikian Mas. Ada ininya tidak Mas kalau khususnya untuk portal informasi di BMKG maupun di BNPB lah. Apa yang harus saya lakukan dalam arti sespesifik mungkin? Apa yang harus saya siapkan kalau bencana terjadi? Mungkin tanda-tanda apa yang harus saya perhatikan untuk mengetahui oh ini akan menjadi sebuah bencana besar kalau saya tidak segera bertindak? Jadi memang kita punya aplikasi Inaris personal yang kita bisa klik posisi kita di mana, terus kemudian apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah. Dan itu akan menunjukkan kira-kira kalau potensi terhadap risiko banjir, apa yang harus dilakukan sebelum terjadi banjir,
saat terjadi banjir dan setelah terjadi banjir. Itu ada langkah-langkah yang sangat mudah diikuti oleh masyarakat dan akan bervariasi sesuai dengan ancaman risikonya. Jadi itu bisa disampaikan juga dan masyarakat tentunya bisa langsung akses kepada inaris.bnpb.go.id dan sekaligus inaris personal yang bisa diaplikasikan langsung. Oke, berarti dari website maupun dari aplikasi itu mengikuti posisi dari si pengaksesnya sendiri ya. Jadi ancaman-ancaman bencana yang mungkin terjadi sudah sesuai dengan posisi kita pada saat itu begitu ya Mas? Risikonya Mas. Jadi potensi risikonya. Jadi nanti tinggal ditimpalkan dengan misalnya kaitan sama cuaca ekstrim ini ya kira-kira potensinya kan banjir bandang, tanah longsor. Jadi nanti masyarakat bisa klik posisi saya di mana, oh ini potensi sedang dan tinggi, risikonya sedang dan tinggi, berarti saya harus melakukan langkah-langkah. Berarti yang harus didorong sekarang justru proaktifnya masyarakat ya, agar proaktif mencari informasi tersebut juga karena tersedia informasinya begitu Mas Radit mungkin ya, agar masyarakat bisa benar-benar mengetahui bagaimana mengurangi dampak bencana kalau terjadi di wilayah mereka. Mbak Irma, berarti bisa dikatakan apakah kita harus terus mewaspadai potensi terbentuknya siklon lagi dan lagi ini untuk beberapa bulan ke depan atau sepanjang tahun atau bagaimana Mbak Irma? Ya, khususnya mungkin kalau berdasarkan klimatologi adalah bulan April itu untuk khusus di bagian perairan timur wilayah Indonesia itu adalah bulan April yang tertinggi begitu. Nah, kalau untuk wilayah selatan Indonesia, Jawa dan sebagainya itu Desember, Januari, Februari tentu saja gitu ya. Dan ancamannya mungkin lebih banyak dikontrol oleh aliran yang dari utara itu ya. Dari Selat Karimata atau Laut Cina Selatan begitu. Jadi beda sebenarnya. Nah, khusus untuk siklon tropis ini itu sepanjang musim peralihan ini, jadi April sampai Mei mungkin sudah agak frekuensinya tidak setinggi April. Oleh karena itu saya kira harus ada spesifikasi bencana misalnya ya, karena kita sudah menyadari dan lesson learn dari Flores. Mungkin siklon tropis ini harus dijadikan satu bentuk mitigasi kebencanaan baru dalam arti bahwa level-level siklon tropis harus diinformasikan begitu ya, peningkatannya dan dibuat dalam bentuk yang bisa mudah dipahami oleh masyarakat khusus untuk siklon tropis. Menurut saya itu perlu. Mengapa? Karena apakah ada di daerah tersebut yang punya efek atau dampak dari siklon tropis khusus karena ini adalah satu bencana yang dia menimbulkan multiplier hidrometeorologi gitu disaster, karena di dalam satu kejadian siklon tropis itu ada hujan deras, ada angin kencang, ada bandangnya juga gitu ya, kemudian ada gelombang tinggi dan lain-lain. Jadi ada sekaligus 3 sampai 4 gitu ya, 4 kejadian ekstrim di situ, termasuk puting beliung gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini harus jadi perhatian khusus menurut saya gitu, pemetaan terutama ya, pemetaan dimulai dari pemetaan dulu gitu, siklon tropis berada di mana saja dan sebagainya. Mungkin pendekatannya hampir sama dengan tsunami saya kira, karena ini katastrofis ketika gitu ya bibitnya tumbuh di perairan Indonesia dan kemudian menjadi bergerak menuju ke darat begitu ya, seperti yang kita lihat di NTT kemarin. Sehingga itu menurut saya perlu ada saya kira tambahan khusus lah ya gitu ya, dipikirkan secara bersama-sama, bukan hanya BNPB dan BMKG saja menurut saya, tapi harus ada forum bersama begitu ya untuk memikirkan bencana ini. Menurut saya begitu. Oke, ini mungkin Mas Raditya bisa menanggapi dan juga mungkin gambarannya adalah seperti yang terjadi pada badai Seroja begitu, Mas Raditya. Mengerikan sekali kalau kita lihat bagaimana warga juga bingung, dari laut bencana ini datang, dari daratan juga ada banjir bandang, ada longsor. Jadi kami harus kemana? Mungkin ini juga menjadi hal yang harus sudah ada jawabannya sebelum bencana mengancam, Mas Raditya. Ya, terima kasih Mas Timothy. Jadi belajar dari NTT ini tentunya nanti ada kaitannya sama tata ruang, ada hubungannya dengan perusahaan, ada hubungannya dengan infrastruktur dan kementerian sektor yang lain tentunya akan sangat penting untuk bisa bergabung. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan dari kejadian NTT kemarin juga perintah Bapak Presiden telah menyampaikan juga untuk koordinasi antar kementerian lembaga untuk mendukung bagaimana masalah
upaya penanganan daruratnya dan sampai akhirnya upaya mitigasi dan upaya antisipasi kalau itu akan terjadi lagi. Jadi memang belajar dari NTT ini khususnya terkait dengan siklon, memang harus ada keterpaduan, kolaborasi semua pihak. Jadi tidak hanya BNPB, saya sangat setuju sekali karena misalnya kita bicara terkait dengan kerusakan jembatan, antisipasi upaya bagaimana melakukan penguatan infrastruktur kalau itu terjadi siklon dan seterusnya, atau di mana lokasi evakuasi yang aman bagi masyarakat. Itu kan saya rasa perlu dipertimbangkan juga dari segi tata ruang. Kalau kita bicara tadi, Mbak Irma nyampaikan seperti tsunami, gelombang tinggi yang bisa menyebabkan katastrofik ini, kita mau lari kemana? Lingkungan ini yang akan menjadi di level masyarakat. Nah, ini saya rasa penting untuk melakukan edukasi sekaligus kesiapsiagaan dan kewaspadaan ini. Nah, literasi edukasi bencana ini penting sekali masuk ke level masyarakat, baik sifatnya formal maupun informal, termasuk melalui media. Ini salah satu contoh yang kami apresiasi karena seringkali baru terjadi bencana terus kami diwawancara, tapi ini bagus sekali karena antisipasinya kita langsung ditanya apa yang harus dilakukan kalau itu akan terjadi. Nah, ini saya rasa kita sudah mulai paradigma shift menjadi mitigasi dan kesiapsiagaan ini penting sekali. Dan kementerian lembaga, semua sektor saya rasa sudah banyak bergerak sekarang dan upaya-upaya yang harus dilakukan termasuk penataan ruang. Kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Tata Ruang, bagaimana evaluasi tata ruang per kabupaten kota level sampai hingga pengaruhnya tata ruang dengan berbasis pada pengurangan risiko bencana. Jadi ini menjadi penting untuk kita semua, Mas Timothy. Demikian. Jadi kesiapan ini tergambarkan memang harus dari tingkat pribadi sampai kepala daerah, dinas terkait, kementerian yang memang harus bersiap karena ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita pribadi sebagai orang yang hidup di tengah area yang rawan bencana, tapi ada hal-hal yang memang harus dibantu juga oleh kementerian terkait, dinas terkait untuk bisa membantu mengurangi dampak dari bencana ini. Kita bersiap-siap, tapi kita berharap semoga dampak dari siklon ini tidak seburuk yang diperkirakan dan kita bisa memitigasi dampaknya. Terima kasih Mbak Irma Yuli Hastin, peneliti dari Lapan, dan juga Mas Raditya, Kepala Pusat Data dan Informasi dari BNPB. Semoga sehat-sehat terus Mbak Irma dan juga Mas Raditya. Terima kasih Mas Timothy. Selamat pagi, terima kasih. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda kami akan lahir dalam segmen